Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan tutorial Odoo kita, yaitu POS atau Point of Sales, yang merupakan salah satu modul dari Odoo. Jadi di sini kita sudah menyediakan skenario ya, di mana Fitbon yaitu merupakan salah satu perusahaan multinasional yang bergerak itu pada bidang olahraga, yang mana perusahaan tersebut menjual alat-alat gym yang salah satu cabangnya itu berada di Jakarta Selatan, tepatnya di Jalan Gatot Subroto. Dan perusahaan yang berpusat di Rusia ini juga menjadikan Jakarta sebagai satu-satunya cabang dan pabrik di Asia Tenggara, sehingga banyak juga negara-negara tetangga melakukan pemesanan langsung ke cabang Indonesia. Mengingat ongkos kirimnya itu yang lebih murah, termasuk salah satunya Hub Gym, yang merupakan salah satu gym di Kuala Lumpur, Malaysia. Dan di perusahaan ini dilakukan, jadi perusahaan tersebut itu melakukan pemesanan terhadap beberapa alat, yaitu chest press, multi-station, dan juga pec fly rear delt machine. Dan selain itu juga melalui Odoo dimanfaatkan juga di sini untuk fitur dari fiscal position, sehingga memungkinkan perhitungan pajak sesuai lokasi customer yang nantinya bisa kita sesuaikan. Oke, mungkin kita bisa langsung masuk ya di sini untuk database baru. Oke, jadi yang pertama kita lakukan terlebih dahulu yaitu melakukan setting terlebih dahulu terhadap companies-nya. Di mana companies-nya itu tadi namanya Fitbon ya. Fitbon, dan di sini kita tambahkan untuk companies baru yaitu tadi Hub Gym yang merupakan salah satu customer dari kita. Oke, mungkin tadi kita tambahkan ya untuk alamatnya itu di Jakarta Selatan. Dan ini DKI Jakarta ya. Dan ini jalan Gatot Subroto. Oke, setelah selesai di sini juga kita tambahkan untuk kotanya Kuala Lumpur di Selangor harusnya. Oke, di Malaysia. And then setelah berhasil di sini, jadi kita balik ke apps terlebih dahulu. Di sini ada fitur atau modul Point of Sale. Di sini kita activate terlebih dahulu ya untuk mengaktifasi modul tersebut sebelum akhirnya kita gunakan nantinya. Oke, jadi setelah deactivate itu akan ada beberapa modul lainnya yang juga ikut deactivate, yaitu invoicing, inventory, dan juga di sini ada dashboard juga sebagai modul-modul yang terkait langsung dengan point of sale ini. Jadi selanjutnya kita masuk saja ke point of sale. Di sini kita bisa melakukan edit ya terhadap point of sale-nya. Di sini mungkin kita bikin saja Fitbon Jakarta. Oke, Fitbon Jakarta. Dan multi employees position ini bisa memungkinkan adanya switch antar employees selama bekerja ya. Dan mungkin kita nggak perlu untuk konfigurasikan. Di sini kita save terlebih dahulu. Next, di configuration di sini kita bisa masuk ke setting untuk mengatur fiscal position-nya. Dan kita masuk ke flexible taxes, yang ini memungkinkan adanya perubahan taxes ya sesuai dengan lokasi dari customer, penyesuaian. Sini mungkin kita bikin default sales tax-nya tuh 0 terlebih dahulu ya. Untuk fiscal taxes-nya mungkin kita save dulu agar bisa dibuat nantinya. Kita masuk ke fiscal positions. Sini kita klik new ya. Di sini mungkin kita buat untuk Malaysia, dan untuk country-nya itu kita buat saja tadi Malaysia, and then di sini di tag automatically ya. Dan federal state-nya itu tadi Kuala Lumpur, zip range-nya itu dari 4200 ke 50200. Mungkin di sini kita random saja ya untuk angkanya. Tax on product-nya tadi kita buat saja 0% untuk sales. Dan tax to apply-nya di Malaysia itu kita mungkin search more. Di sini kita buat baru ya. Di Malaysia itu percentage-nya mungkin kita buatkan 15%. Sebesar 15%. Percentage of price ya. Di sini 15% untuk amount-nya. Oke, kita save saja. Oke, jadi di sini sudah terlihat bahwa ada 15% sales ya untuk Malaysia. Kita save. Di sini mungkin agar sesuai, mungkin kita tambahkan juga untuk Singapura ya.
Oke, mungkin ini tidak perlu ya. Next di sini 0% sama. Dan di sini kita buatkan untuk Singapura itu mungkin hanya 5%. Kita new dulu ya. New hanya 5% untuk Singapura. 5%. Oke. And then save and closed. Dan masuk lagi ke sales ya. Setelah itu kita cek lagi untuk di fiscal positions itu ada 2, yaitu Malaysia dan Singapura. Dan next, hal selanjutnya yang perlu kita lakukan di sini kita masukkan allowed-nya terlebih dahulu ya. Ada Malaysia dan juga Singapura itu yang di allowed, kita save saja. Next, kita masuk ke point of sale-nya saja langsung. Di sini kita masuk ke session baru. Ceritanya tokonya baru dibuka dan kita masuk ke new session-nya di sini. Oke, jadi di sini setelah masuk ke new session, di sini kita bisa open session. Di sini ada opening cash-nya, yaitu cash kita yang ada saat ini atau balance yang ada saat ini. Kita bisa open session. Dan di sini dapat terlihat bahwa produk itu belum ada. Jadi mungkin kita create produk dulu ya di sini. Create product, kita bikin new. Tadi untuk produknya itu ada untuk chest press. Chest press ya. Sini 0% saja dan harganya itu mungkin kita buatkan 5 juta 25 juta rupiah ya mungkin. Untuk alat gym ini 25 juta rupiah dan kita masukkan saja untuk chest press itu mungkin ini. Oke, ini untuk chest press ya. Kemudian kita save. Setelah berhasil di save, di sini kita tambahkan lagi untuk multi station ya, tadi ada multi station. Di sini harganya 40 juta saja. 40 juta. Dan next di sini juga ada rear delt pack deck machine yang harganya itu mungkin 30 juta. Oke. Dan yang terakhir tadi ada untuk mungkin hanya 3 ya tadi. Hanya 3 barang yang dijual yang diminta oleh hub gym. Ini ada kesalahan sedikit, Packfly Real Dot ya. Packfly Real Dot. Oke, jadi setelah kita berhasil membuat ketiga produknya, kita masuk kembali untuk ke point of sale-nya. Ke mode point of sale, kita continue selling ya. Nah, di sini sudah terlihat bahwa telah terdapat ada 3 produk yang tadi kita berhasil buat. Dan tadi sesuai dengan yang tertera di sini, itu terdapat 3 alat yang dibeli oleh hub gym. Mana masing-masingnya 1 ya. Kita tambahkan saja di sini. Oke, setelah kita tambahkan, kita masukkan juga untuk customer-nya itu dari hub gym ya. Dan teksnya di sini kita bisa masukkan untuk Malaysia. Jadi dengan teks Malaysia itu tadi yang sebesar 15%, jadi langsung dimasukkan ke dalam total harganya, yaitu taxes-nya itu tadi 15% ya untuk quantity. Di sini ada fitur lain juga seperti diskon dan juga price. Di sini kita bisa menambahkan diskon juga nantinya. Di sini quantity juga bisa diedit seperti 2 di sini contohnya. Tapi di sini kita tetap 1 ya untuk quantity-nya. Dan setelah itu kita masuk ke payment. Jadi ada payment yang dilakukan oleh hub gym ini. Kita mungkin juga masukkan invoice yang nantinya akan adakan invoice di sini dengan mengklik tombol invoice. Dan di sini untuk hub gym itu menggunakan bank. Dan banknya itu tadi kita langsung masukkan di sini 98.750.000. Sehingga remaining-nya itu sisa 0. Namun di sini bisa diedit juga ya untuk banknya. Bisa juga diedit menjadi contohnya ia mengirimkan sebanyak 100 juta. Jadi di sini terdapat change atau kembalian itu sebanyak 1.250.000. Hanya saja di sini kita membayarnya dari hub gym itu dengan uang tunai yang pas, sehingga kita dapat validate terlebih dahulu di sini. Oke, setelah di-validate dapat terlihat bahwa receipt otomatis atau invoice-nya itu otomatis download ya di sini. Dan dapat terlihat bahwa payment itu sudah successful dan sudah berhasil. Oke, sekian untuk tutorial kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.